Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Aprina Ratnadewi dan teman saya Indri Jayanti akan mempresentasikan materi tentang analisis break even. Pengertian analisis break even. Analisis break even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Manfaat analisis break-even. Analisis break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, kos atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, ada jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Jenis biaya berdasarkan break-even. Yang pertama ada variable cost, merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Variable cost dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dan penjualan. Yang kedua ada fixed cost, merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Ketiga ada semi variable cost, merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian fix, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Metode perhitungan analisis break-even point. Yang pertama, perhitungan break-even point dengan cara trial and error. Perhitungan break-even point dapat dilakukan dengan cara coba-coba, yaitu dengan menghitung keuntungan operasi dan suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih rendah. Apabila dengan mengambil suatu volume penjualan tertentu, perusahaan menderita kerugian, maka kita mengambil volume penjualan atau produksi yang lebih besar. Berikut contoh perhitungan break-even point dengan cara trial and error dengan rumus volume produksi dikali harga jual per unit dikurang biaya tetap ditambah volume produksi dikali biaya variabel per unit. Pada volume produksi 6.000 unit, perusahaan masih mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa break-even point terletak di bawah 6.000 unit. Misalkan diambil 4.000 dengan rumus yang sama akan menghasilkan jumlah minus Rp60.000, di mana ternyata perusahaan mengalami kerugian. Dan misalkan diambil 5.000 unit dan hasil perhitungannya adalah sama dengan 0. Pada volume penjualan produksi 5.000 unit tercapai break-even point, yaitu di mana keuntungan neto sama dengan 0. Yang kedua, perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus aljabar. Yang pertama atas dasar unit dengan rumus BEP sama dengan FC per P dikurang V. Dari contoh di atas dapat dihitung secara langsung dalam unit dengan menggunakan rumus tersebut di atas dan hasilnya adalah sebagai berikut. BEP sama dengan 300.000 per 100 dikurang 40 sama dengan 5.000 unit. Yang kedua atas dasar sales dalam rupiah dengan rumus BEP sama dengan FC per 1 dikurang VC per S. Dari contoh di atas, sales pada break even dinyatakan dalam rupiah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BEP sama dengan 300.000 per 1 dikurang 400.000 per 1 juta sama dengan Rp500.000. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa volume penjualan pada break even dinyatakan dalam rupiah sebesar Rp500.000. Apabila dibagi dengan harga jual per unit, hasilnya menunjukkan break even point dalam unit yaitu 500.000 per 100 sama dengan 5.000 unit. Dalam analisa BEP perlu dipahami konsep margin of safety. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan atau dibudgetkan dengan penjualan break even. Dengan demikian, maka margin of safety juga menggambarkan batas jarak, di mana kalau berkurangnya penjualan melampaui batas jarak tersebut, perusahaan akan menderita kerugian.
Rumusnya adalah margin of safety sama dengan penjualan yang direncanakan dikurang penjualan pada break even dibagi penjualan yang direncanakan dikali 100%. Dari contoh sebelumnya, besarnya margin of safety dapat dihitung 1 juta dikurang 500.000 dibagi 1 juta dikali 100% akan menghasilkan 50%. Angka margin of safety sebesar 50% menunjukkan kalau jumlah penjualan yang nyata berkurang atau menyimpang lebih besar dari 50% dari penjualan yang direncanakan, perusahaan akan menderita kerugian. Kalau berkurangnya penjualan hanya 40% dari yang direncanakan, perusahaan belum menderita kerugian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.